Apakah semua musik yang ada di dalam channel YouTube-nya No Copyright Sound atau biasa kita kenal dengan sebutan NCS ini bebas kalian gunakan dan juga bebas hak cipta? Jawabannya sama sekali tidak, karena ini adalah bagian yang harus benar-benar kalian perhatikan. Saya bakal menjelaskan berdasarkan pengalaman sisi negatif yang saya alami ketika menggunakan musik-musik dari NCS ini. Seperti yang kalian ketahui ya, No Copyright Sound artinya musik bebas hak cipta. Ini adalah sebuah channel YouTube yang menurut saya ini punya pamor yang cukup besar. Ini bahkan jumlah subscribernya menyamai top-top channel musik seperti Alan Walker, Marshmello, dan juga One Direction. Nah, kita bakal bahas secara lebih jauh lagi. Kita bisa melihat di sini untuk channel-channel NCS ini isinya adalah video musik dengan audio spektrum sebagai background video mereka. Ini kalau kita putar di masing-masing video, ini punya peraturan masing-masing. Ini untuk keseluruhan peraturannya, kira-kira hampir sama bunyinya seperti ini. Kalian bebas menggunakan audio yang ada di dalam video ini. Artinya, video ini bisa kalian convert, kemudian audionya kalian download, kemudian kalian masukkan sebagai background di dalam video kalian. Ini tertulis secara rapi di deskripsi setiap video yang mereka upload. Artinya ya, kita harus mengcopy teks ini. Ya, ini kita copy, kemudian kita salin, kita masukkan ke deskripsi video yang akan kita upload apabila di dalam video kita mengandung audio dari mereka. Nah, untuk mendownload sebenarnya di sini mereka menyediakan situs resmi untuk mendownload file audio dari video ini. Tapi kebanyakan dari kita tentu menggunakan versi yang lebih sederhana ya. Biasanya kita download di situs-situs seperti ini untuk versi lebih cepatnya, yaitu YouTube MP3 Converter. Tinggal kita pastekan saja. Nah, kemudian kita bisa download dengan mudah. Dan kualitas audio yang dihasilkan juga sama seperti yang kita download di sini. Karena kalau untuk versi download dari sini, ini versinya lebih ribet. Menurut saya seperti itu. Nah, apakah memang benar-benar bebas hak cipta dan ini memang 100% aman? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, tidak sama sekali ya, tidak aman. Karena kalau kalian memperhatikan lebih jeli lagi, ini untuk semua videonya punya perbedaan. Ya, untuk keseluruhannya memang kita harus mengcopy. Tapi kalian jangan coba-coba untuk mendownload video-video yang populer. Ini misalnya saya urutkan dulu dari terpopuler. Biasanya untuk audio-audio populer itu hak ciptanya itu tidak dibebaskan ya, melainkan kalian harus membeli lisensinya di sini. Misal di sini ada kartun on. Nah, ini sebuah background yang menurut saya cukup terkenal dan saya tidak bisa memutar audionya karena bakal terkena copyright strike. Ya, tentu kalian pasti kalau misalnya mendengar backsound ini merupakan backsound yang cukup legendaris, banyak digunakan di channel YouTube maupun di video-video yang lain. Ini kalau kita buka deskripsinya, ini isinya beda. Kita coba lihat. Nah, ini tidak ada keterangan untuk mengcopy deskripsi untuk menggunakan audio yang ada di sini dengan bebas. Yang ada cuma kita disuruh cek lagi nih, kita disuruh cek keterangan apa kira-kira supaya kita bisa menggunakan audio di sini dengan bebas. Nah, di sini kalian bisa lihat ini sebenarnya cukup rumit ya. Ini ujung-ujungnya kita harus beli lisensi dari mereka untuk menggunakan audio ini. Jadi jangan coba-coba untuk menggunakan audio-audio populer seperti kartun on and on ini. Ini karena tidak diizinkan dengan bebas untuk digunakan. Kemudian di sini ada janji Heroes Tonight. Kemudian ini yang view-nya gila yang mencapai ratusan juta ini biasanya punya lisensi tersendiri di mana kita tidak bisa menggunakan audio di sini dengan bebas. Kalau tetap kita paksa gunakan, mungkin untuk 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 tahun itu kita tidak bakal mendapatkan klaim konten ID karena audio yang kita gunakan mengandung musik dari orang ini. Tapi suatu saat nanti pasti bakal dikasih teguran oleh YouTube bahwasanya kita menggunakan konten milik orang lain. Sebenarnya ketika kita sudah mengupload video, ini semua data yang ada di dalam video kita ini sudah dibaca otomatis oleh YouTube, dan apabila memang terdapat pelanggaran baik itu penggunaan musik atau konten video orang lain, ini si NCS ini bakal dikirimi pemberitahuan bahwasanya ada orang lain yang menggunakan audio mereka. Makanya dari itu banyak sekali channel-channel populer itu kesal dengan NCS ini. Kenapa? Karena videonya itu tiba-tiba monetisasinya itu dihapus karena mengandung audio milik orang lain. Berarti si NCS ini memberikan klaim kepada audio yang kita gunakan. Meskipun audio yang tertera di sini ini semuanya katanya bebas digunakan. Nah, di sini kan tadi saya membahas
ada bagian-bagian audio tertentu yang tidak bisa kita gunakan berdasarkan deskripsi dan keterangan resmi yang mereka tulis. Misalnya di sini ya, di sini ada yang mana ya, kita cari yang lebih rendah sedikit. Misal di sini saya buka yang inilah, yang masih puluhan juta ya, belum ratusan juta view-nya. Yukohon and Sexwells. Kita coba buka dan kita lihat isi deskripsinya. Di sini tidak ada keterangan untuk mengcopy deskripsi, yang artinya di sini kita ujung-ujungnya ini harus beli lisensi atau mematuhi peraturan-peraturan yang mereka keluarkan di sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, untuk audio-audio yang seperti ini tidak bisa kalian gunakan ke dalam channel YouTube kalian. Kalau tetap kalian gunakan, ini bakal kena klaim Content ID yang berupa klaim audio ya, klaim audio berhak cipta. Bagaimana dengan video yang di dalam deskripsinya itu terdapat disclaimer seperti mengcopy deskripsi? Kita coba buka ya. Ini kita buka. Nah, ini juga tidak bisa digunakan ya. Ini tidak bisa digunakan karena tidak ada deskripsi yang bisa kita copy. Ini padahal videonya tidak terlalu terkenal. Misalnya kita coba lihat lagi yang view-nya masih rendah-rendahan. Misalnya kita lihat Robin, ini masih 10 juta view-nya. Kita coba lihat deskripsinya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini deskripsinya berbeda dengan video yang pernah saya katakan sebelumnya. Di sini kita katanya boleh menggunakan audio di sini dengan syarat mengcopy ini ke deskripsi video kita. Dan ini pun sebenarnya tidak 100% aman, karena saya sudah mengalami nasib di mana saya sudah mengcopy deskripsinya, kemudian saya taruh ke deskripsi video saya dan ternyata juga masih terkena klaim Content ID. Sebenarnya saya di sini sudah memiliki 3 teguran tentang penggunaan audio orang lain ke dalam video saya, meskipun audio yang saya ambil ini saya ambil dari sini, kemudian sudah saya copy, ini tetap dikasih klaim konten audio oleh mereka. Tapi yang nggak masalah. Efeknya apa? Efeknya monetisasinya bakal hilang. Nah, di sini sebenarnya saya punya 3 video, tapi karena dapatnya itu jarang-jarang, jadi saya nggak menyimpannya. Saya hapus saja notifnya. Ini untuk yang versi terbaru, video menerima klaim hak cipta. Pemilik hak cipta mengklaim sejumlah konten di dalam video Anda. Ini judul videonya SRT Viper GTS 960 PR, Unlock Tune, Need for Speed, No Limits. Mohon diingat, ini bukan teguran hak cipta. Nah, ini memang bukan teguran hak cipta, yang artinya channel kita nggak bakalan mendapat efek apa-apa setelah menerima teguran ini. Tapi monetisasinya itu hilang. Kalian bayangkan kalau video kalian sudah mencapai ratusan ribu view dan tiba-tiba monetisasinya hilang, padahal kalian sudah mengikuti instruksi dari penggunaan audio yang mereka berikan. Kita coba lihat opsi, kita coba lihat detail pelanggarannya di bagian mana. Ini bagian yang terkena hak ciptanya di bagian sini. Kalian bisa lihat di antara menit 4,29 sampai 8,35. Karena di sekitaran sini saya menggunakan backsound dari channel YouTube-nya NCS. Dan saya sebenarnya sudah mengcopy deskripsinya sejak awal saya mengupload video. Sebelumnya ini videonya ini termonetize ya. Namun karena ada pelanggaran seperti ini, status monetisasinya sudah dihapus oleh YouTube. Nah, di sini keterangannya, orang yang mengklaim audio ini adalah Imagination dari Neron, dan konten yang ditemukan ada di menit 4,29 sampai 8,35. Keterangannya di sini dolar abu-abu kepotong jadi 2. Ini artinya apa? Ini artinya video kita tetap menampilkan iklan, tetapi hasil dari iklan tersebut ini dibayarkan ke si Imagination Neron ini. Nah, itulah strategi bejat dari NCS tadi ya, dimana sebenarnya kita sudah mengikuti instruksi dari mereka bahwasanya kita boleh menggunakan audio mereka. Tapi gitu kita sudah menggunakan dan videonya itu booming, nah itu bakal dikeluarkan klaim seperti ini. Video tidak dapat dimonetisasi, pendapatan iklan dibayarkan kepada pemilik hak cipta. Jadi sudah jelas di sini hasil AdSense-nya ini bakal dikirim ke si Imagination Neron. Dan coba kita lihat videonya ya. SRT Viper GTS Unlock Tune. Ini masih lumayan ya, masih 1485 view. Dan ini sudah saya upload lama sekali nih. Ini sudah lama sekali ya. Komentarnya aja ini ada yang 1 tahun yang lalu. Pokoknya ini videonya udah lama lah, mungkin ada 2 tahun ini ya. Coba kita buka deskripsinya. Nah, di sini saya sudah mengcopy semua deskripsi yang mereka instruksikan. Kita coba lihat, wash. Ini sumber audio yang saya ambil ada di sini ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Neron Imagination Inspired by Alan Walker. NCS Release. Jadi NCS No Copyright Nation, kemudian NCS
No Copyright Zone itu sama ya, satu perusahaan mereka itu. Kemudian juga ada teman-temannya yang lain, dan kita coba lihat deskripsinya. Di sini dengan jelas-jelas ditulis, artinya kita boleh menggunakan dengan syarat mengcopy deskripsi mereka. Nah, saya sudah menjalankan perintah yang mereka anjurkan, dan channel saya tetap mendapatkan klaim hak cipta ya, yang ditaruh di sini. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar pendapatan iklan tersebut tetap masuk ke channel saya? Kita lihat opsi. Yang bisa kita lakukan adalah menghapus audionya. Nah, kita klik di sini dulu ya, titik 3 ini. Kita bisa ganti lagu, pangkas segmen, atau bisukan audio lagu. Nah, di sini kalau misalnya kita bisukan audio lagu, ini music, baik itu dubbing kalian maupun backsoundnya itu bakal membisu di area sekitar itu. Nah, di sini saya bakal kalau pangkas segmen, ini videonya bakal dipotong, tapi di sini saya bakal pilih yang ganti lagu aja. Kita ganti lagu, jadi YouTube akan otomatis mengganti bagian-bagian yang terkena hak cipta. Ini kita share dulu sampai sini, kemudian kita tambahkan aja lagunya, kemudian sampai sini. Ini kita tambahkan lagi audio yang lain, tambahkan terus. Kalau masih ada yang merah seperti ini artinya masih ada klaim hak ciptanya ya. Kita tambahkan audio yang lain. Nah, seperti itu, kemudian kita klik simpan. Selanjutnya video kita bakal diedit secara otomatis oleh YouTube, yaitu audionya bakal diganti untuk bagian yang terkena hak cipta. Siap mengganti lagu, proses ini perlu waktu agak lama. Setelah klaim audio berhasil diganti, kami akan memperbarui semua pembatasan penayangan atau monetisasi. Pengguna akan terus melihat video dengan versi saat ini sampai versi edit selesai diproses. Kita klik simpan. Nah, sekarang kita bakal menunggu mungkin 1 hari atau 2 hari, ini sih sudah selesai seharusnya. YouTube bakal mengganti audio yang terkena hak cipta. Jadi intinya buat kalian, jika kalian menggunakan track-track dari NCS dan juga teman-temannya, ini pertama harap kalian perhatikan apakah di deskripsi video mereka itu terdapat tulisan bebas penggunaan seperti ini. Dan nomor 2, meskipun ada tulisan bebas penggunaan seperti ini belum berarti 100% aman, karena sudah saya rasakan sendiri di mana saya sebelumnya itu banyak sekali menggunakan backsound dari NCS ini, dan setelah saya mengikuti semua instruksi yang mereka berikan seperti mengcopy deskripsi mereka, ini tetap saya diberikan klaim audio berhak cipta. Efeknya channel kita tidak bakal mendapat teguran apa-apa, hanya saja monetisasi untuk video bersangkutan itu dihapus, dan pendapatan iklan yang di dalam video tersebut terkandung audio dari mereka ini bakal dialihkan ke channel yang memiliki klaim hak cipta ini. Oke, itu dia untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk memberikan update informasi seputar YouTube dan juga tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa di videoku berikutnya.